Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratni, saya seorang sponsor. Saya pengen sedikit berargumen tentang huru-hara demo yang sekarang terjadi. Terus saya berduka cita atas meninggalnya seorang ojek online. Ya, ini maaf saya sedikit masih berpikir yang meninggal yang kelindes itu yang menggunakan mobil Brimob itu benar-benar Brimob yang menyetiri, atau mungkin ada oknum yang sengaja ya memakai mobil Brimob seakan-akan benar-benar itu Brimob, ya sengaja menabrak rakyat jelata dan menjadikan korban dengan sengaja, ya menjadikan korban agar terus sampai meninggal tersebut, dan menjadi sebuah perhatian sangat luar biasa gitu. Ini mengingatkan kembali terjadi pada demo tahun 1998 tentang krisis moneter dan dilengsarkannya Pak Soeharto. Ya, ini Pak Soeharto ini kembali terjadi. Ternyata yang saya rasakan itu ada oknum yang sengaja bikin huru-hara tersebut. Ya, sengaja bikin huru-hara tersebut, atau mungkin tidak menyukai Pak Prabowo atau ingin dilengsarkannya Pak Prabowo seperti mertuanya dulu, Pak Soeharto, ya Pak Presiden Soeharto yang dulu dilengsarkan. Paham ya? Jadi memang sengaja ini ada oknum yang benar-benar tidak suka sama pemerintahan kita sekarang. Karena kenapa? Sekarang itu pemerintahan kita itu Indonesia itu lagi maju-majunya, di luar negeri juga lagi maju-majunya. Maju-majunya di mana? Pertama di Prancis, tentang hari Prancis Day itu, ya kan, Indonesia membawa atau menyumbangkan ya keterampilan TNI dan semuanya itu kan tampil yang maksimal banget, bagus banget kan pas waktu di Perancis kan. Kita juga melihat kan, dan semuanya itu mancanegara itu sangat menyudut, sangat melihat Indonesia itu maju sekali gitu loh. Itu lagi maju-majunya kita itu di pemerintahan kita ini Pak Prabowo. Ya, tapi sengaja ada oknum yang tidak suka sama Pak Prabowo, sehingga kebangkitan kemajuan Indonesia yang terlihat ini ditenggelamkannya dengan isu-isu yang enggak jelas. Yang pertama isu apa? Isu kenaikan pajak. Ya, dihajarlah, disabotase lah ya dengan isu-isu yang gak jelas, isu kenaikan pajak lah, terus tanah yang terbengkalai selama 2 tahun itu bakalan disita dengan negara, terus ditambah dengan gaji DPR 3 juta per hari, terus ditambah dengan keracunan makanan gratis untuk anak-anak. Ya, ini disengaja dibikinkan seperti itu agar berita-berita tentang kemajuan Indonesia itu tenggelam ya, dan akhirnya yang keluar itu apa, yang mencuat itu apa ya, yang lagi rame-rame apa, rame-rame tentang huru-hara seperti ini, padahal belum tentu 100% ya itu undang-undang tentang pajaknya itu, tentang tanah yang terbengkalai itu akan disita negara, itu kan belum tentu benar dan sah disahkan sama presiden, itu belum tentu kan, itu masih isu, masih hoax, belum tentu benar ya kan. Ya, jadi ini sengaja ada seseorang yang tidak suka, atau mungkin ada banyak orang yang bersatu berkumpul dan menjadikan huru-hara ini terjadi. Siapa mereka? Kita tidak tahu. Ya, kemungkinan aja orang-orang yang mungkin kalah dan presiden, mungkin ya, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Ya, atau mungkin ada oknum orang lain yang benar-benar tidak suka dengan pemerintahan kita, atau mungkin ada korupsi yang lebih besar lagi yang tidak mau terungkap ya, dan akhirnya harus ada demo-demo yang besar-besaran seperti ini dengan sangat cepat sekali ya, agar identitasnya tidak diketahui, korupsi yang mungkin lebih besar lagi dari ini ya. Jadi ini sengaja dibikin huru-hara gitu loh. Kita tidak tahu pemerintahan yang di atas itu seperti apa ya kan. Ya namanya kita kerja, kadang ada sikut sana sikut sini, ada yang tidak senang sama kita ya kan, waktu kita kerja juga kan. Tapi itu ya, dan pemerintahannya juga mungkin sama seperti itu gitu loh ya. Sekarang Indonesia tuh lagi bangkit-bangkitnya, lagi bagus-bagusnya gitu loh ya, sedang memperbaiki, perlahan-lahan diperbaiki agar rakyat Indonesia itu makmur, adil, sentosa, itu kita perbaiki pelan-pelan gitu loh. Tapi ada oknum yang tidak suka dengan Indonesia maju ya, Indonesia emas, dan akhirnya dibikinlah isu-isu yang gak jelas seperti ini sengaja ya.
ini itu kalian tahu kan di tahun 1998 itu yang demo itu, ya kan, banyak mahasiswa yang diculik dan dituduhkan kepada Pak Prabowo sebagai penculiknya, ya. Dan ini yang mengakibatkan Pak Prabowo sama Ibu Titik Soeharto itu katanya, ya kan, pisah gitu. Jadi ini yang menjadikan huru-hara demo tahun 1999 itu adalah Pak Prabowo. Makanya banyak orang yang tidak mau Pak Prabowo itu menjadi seorang presiden gitu. Jadi ada oknum yang tidak suka gitu loh, ya. Jadi kita sebagai rakyat jelata, saya rakyat jelata, jangan mudah percaya dengan isu-isu hoax tersebut. Banyak mungkin berita-berita yang dibikin sekarang di media sosial, di TikTok, dan semuanya itu mungkin difasilitasi atau mungkin dikasih uang miliaran rupiah untuk dibikin hoax-hoax yang gak jelas agar pemerintahan Indonesia itu bobrok, tidak mau maju, ya. Dari dulu juga tidak mau maju kan, Indonesia itu pengennya seperti itu. Atau mungkin ada seorang koruptor yang lebih besar lagi yang tidak mau terungkap identitasnya, sehingga membuat huru-hara demo besar-besaran di jangka waktu yang cepat sekali, ya. Baru 1 tahun Pak Prabowo sebagai menjadi seorang presiden, ya kan, dia tidak mau identitasnya, ya, mencuat atau nggak mau ketahuan gitu. Jadi bikin huru-hara seperti ini, ya. Dan ini sangat disayangkan sekali. Kita sebagai rakyat jelata jangan mudah percaya, jangan mudah itu, ya. Kita rakyat jelata hanya sebagai korban oknum-oknum yang ingin menghancurkan negara kita, yang ingin menghancurkan Pak Presiden gitu, ya. Mereka punya uang, mereka punya kekuasaan, ya. Kita yang sebagai korban, mungkin aja yang jadi supir Brimob yang melindas ojol tersebut itu bukan asli polisi. Mungkin ada oknum lain yang sengaja memakai mobil Brimob, ya kan, dan dengan sengaja menabrak rakyat jelata, ya, menabrak seorang ojol dan melindasnya sampai meninggal dunia agar menjadi curi perhatian semuanya. Ingat, dulu juga ada mahasiswa yang banyak yang meninggal di tahun 1998 demo itu, ya kan, dan diculik. Siapa penculiknya? Kita belum tentu benar itu adalah seorang polisi, atau mungkin bukan seorang TNI, atau mungkin Pak Prabowo itu mungkin belum benar, itu hanya isu dan difitnah Pak Prabowo. Paham ya? Jadi harus hati-hati, ya. Ini benar-benar ada oknum yang jahat banget kepada pemerintahan kita, pada Indonesia kita. Kita rakyat jelata jangan mudah percaya, dan jangan mau jadi bulan-bulanan mereka. Paham ya? Mereka punya uang, bisa bayar orang, ya. Siapa tahu yang jadi supirnya itu pas di Brimob itu mungkin dibayar sama dia miliaran, ya, agar ada seseorang yang terbunuh, ya, ada seseorang yang meninggal, dan dibikin huru-hara yang lebih besar lagi. Seperti itu, ya. Terima kasih, saya cuma berargumen seperti itu aja. Jadi tolong kita sebagai rakyat jelata yang di bawah, yang tidak tahu apa-apa gitu, ya, jangan mudah percaya dengan isu-isu hoax yang gak jelas, ya, yang belum sah dikatakan sama Pak Presiden. Pak Presiden bilang, iya betul, 2 tahun tanah nganggur akan disita negara, ya, itu baru sah, bener, boleh demo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.